Yo. Ya, jadi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ini. Kalau kemarin saya nggak bisa meeting mendadak, biasalah mewakili pusat riset lagu terkait dengan apa pembahasan IKN. Tapi ya hanya sebagian kecil saja tuh karena apa ada beberapa fasilitas harus dibangun, tapi ya biasa. Kontraktor membangun tapi investornya nggak ada yang masuk masuk. Itu jadi sesuai apa tema kali ini ya, itu adalah kampanye pemilu di lembaga pendidikan, edukasi atau provokasi. Tapi ini yang bikin apa, yang bikin tema luar biasa. Oh, saya malah tidak kepikiran apakah ini apa kampanye itu diperkenankan atau tidak di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini kan kalau kampanye artinya yang sudah apa, yang sudah berhak memilih ya, sudah memilih artinya kan di level-level mahasiswa. Kalau di sekolah menengah atas kan kayaknya belum ya Bang. Sudah Jadi kelas 2 sudah kelas 3. kelas 2 ketiga ya sudah ya. Ini apakah ya ini ibarat apakah pasti. Jadi ini apa eh, nanti ya kita ngomong-ngomong bebas saja terserah yang jelas untuk ke depan pemilu tahun 2024 ini kan yang menentukan adalah kaum milenial Bang. Karena sebagian besar yang saya ketahui adalah 4 juta ya pemilih Ya. itu data statistik bahwa apa nanti kaum milenial. Makanya kalau kaum tua kayak kita kan itu lah 10-20% itu dari apa statistik yang saya baca dari berbagai sumber. Jadi itu. Jadi untuk ini kayaknya yang harus lebih banyak ngomong kayaknya Bang Doli. Karena kan lebih banyak di apa lembaga pendidikan terutama selama ini kan di universitas. Jadi lebih banyak bergaul sama mereka. Kalau saya lebih bergaul sama lab, mesin, jadi saya kurang peka hal-hal kayak gitu. Jadi kalau orang itu ya delujur atau deluruk kaku, karena kan orang-orang riset ya orang-orang sains gitu. Jadi pikirannya itu nggak punya pikiran apa, eh, tengok kiri, tengok kanan sehari-hari ya di tembok lab, terus bawa peralatan. Gitu. Kira-kira itu mungkin siapa temen yang lain belum gabung Ada nih. apa yang masuk? Ada. Oh, ada lagi nih. Eh, Ya wes sambil nunggu yang lain, sambil nunggu yang lain. kira-kira itu mungkin bisa menambahkan ini ya Ya, oke. ngomong bebas saja, terserah Oke. lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas salam Rasulillah. Pertama kita tekan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam kali ini kita bisa bertemu bersama pada acara kelima Omong Bebas. Nah, ini sudah sampai episode yang ke-16 ya. Berarti kita sudah 16 bulan nih Om Puji ya. Ya, Ngobrol udah 16 lama ini. bulan. Nggak terasa, pokoknya setiap bulan tayang. Setiap bulan apapun tayang. Tayang, Ada orangnya, nggak ada tayang. halangan. The show must go on itu kalau Ya, kalau band itu. Nah ini karena kita sudah merencanakan dulu topiknya kampanye pemilu di lembaga pendidikan, ya ini Ben Roto apa ya. Sampean selalu mengatakan pedang bermata dua. Lah ini matanya juga dua ini. Kalau kita bicara kampanye di lembaga pendidikan. Bisa dalam arti edukasi, ya kalau edukasi baik-baik aja ya. Kalau merupakan gimana saya bisa merubah mindset, perilaku orang supaya lebih taat pada ketentuan atau pemerintah. Tapi kalau provokasi ya
tentu saja dalam arti yang lebih sempit gitu ya, membawa ke destruktif dan sebagainya. Nah, saya kira ini topik yang cukup menarik karena memang ya mungkin bulan kemarin ya, kira-kira bulan Agustus itu Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi kita itu menyetujui gugatan dari salah seorang warga negara begitu bahwa kalau bisa ya lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah atau bukan lembaga maksudnya fasilitas ya tempat pendidikan maupun tempat atau fasilitas pemerintah itu bisa dijadikan tempat untuk kampanye. Nah, sebenarnya itu tetap ya paket kita kalau kita bicara pemilu itu tentu saja undang-undang yang mulai dari ketentuan normatifnya dulu ya. Ketentuan normatifnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya, tentang pemilihan umum. Di mana di dalam pemilihan umum itu tentang pemilihan presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Nah, sehingga ini gemuk sekali nih undang-undang ini ya. Jadi banyak sekali yang diatur karena ini dibarengkan ya dan pemilu presiden itu sekarang juga bareng gitu kan. Sehingga sekarang rame-rame koalisi. Ini pada waktu ini mau kita sebentar lagi mau tayang ini saya sempat dengerin Presiden PKS sudah mengumumkan bahwa Amin ya Anies dan Muhaimin ini berlayar sungguhan nih, karena apa Majelis Suro memutuskan menetapkan dua pasang itu dari PKS sehingga ada tiga pengusung partai. Ya udahlah itu salah satu kandidat yang sudah berani dan sudah penuh lain untuk mendeklarasi pasangannya. Ya itu salah satu kontestannya untuk pemilu 2024 besok. Nah, dari ketentuan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama di pasal 280 nih ya. 280 itu mengatur tentang di mana kampanye itu bisa dilaksanakan, terutama di ayat satunya. Sebenarnya kalau dari gugatan itu tidak ada hal yang baru ya. Kalau kemarin diberi pengecualian itu di penjelasannya. Jadi kalau di pasal 280 ayat 1 itu memang kampanye dilarang di tiga tempat nih paketnya ya. Tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat publik, lembaga-lembaga pemerintah. Nah, kira-kira gitu. Terus di penjelasannya itu ada kecuali. Nah, ini di penjelasan itu ada pengecualian untuk tempat pendidikan kalau itu diundang oleh penanggung jawab lembaga pendidikan itu boleh-boleh saja dan itu sepanjang tidak membawa atribut ya atribut apapun ya partai maupun atribut diri kalau presiden itu boleh-boleh saja di dua tempat ya tempat pendidikan dan tempat pemerintah fasilitas pemerintah itu ada di penjelasannya di pengecualian. Nah sekarang tidak di penjelasan tapi masuk di batang tubuhnya. Ya, jadi sehingga di pasal 280 R1 itu kecualinya itu masuk di situ. Nah, dilarang kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah kecuali nah itu tadi yang penanggung jawab pendidikan itu mengundang dan tidak membawa atribut apapun. Nah, sehingga clear sekarang ya, sehingga clear bahwa 280 itu ayat 1 membolehkan, ya, artinya diperbolehkan. Ini yang menjadi catatan penting dan itu di mana disampaikan ke beberapa media dan ramai sekali tanggung jawab eh, responnya. Ya, ada pro dan ada kontra itu tentu. Ya semua hal lah ya, ada pro dan ada kontra itu mesti lah. Karena kalau pro-nya edukasi lah gitu. Nanti eksesnya gimana, dampaknya bagi anak-anak, bagi mahasiswa, bagi siswa bagaimana. Nah inilah yang malam ini kita coba akan diskusikan
Ya, jadi pro kontra itu biasa aja. Ya nanti Om Budi saya kira kalau teman-teman yang lain sudah bergabung, ada diskusi, ada yang mendukung, ada yang menolak itu biasa-biasa saja ya. Karena memang pro kontra itu selalu ada. Nah, sebelum ke dalam kita coba pahami dulu kampanye ya. Kalau orang sering kan me, apa ya memakai kata itu ya. Ada yang ada kampanye, ada propaganda. Ini. Kalau kalau kampanye itu agak lebih soft gitu ya. Tapi kalau propaganda itu lebih lebih tajam gitu ya. Lebih lebih ke menggerakkan orang lain untuk berperilaku gitu kan. Kalau kalau apa? Kalau kampanye itu lebih banyak kepada pesannya. Ya, kita masuk ke kampanyenya aja lah. Ya, terminologi kampanye ini kan urusan komunikasi kan ini ya. Bagaimana orang menyampaikan sesuatu, mempengaruhi orang lain agar orang lain itu juga ikut ya, baik itu yang menyangkut ide, baik itu menyangkut gagasan atau juga untuk mengajak ke pilihan-pilihan tertentu. Jadi kalau kampanye itu tentu saja adalah tindakan komunikasi ya, dan dikomunikasi tapi dia lebih terencana. Ya, lebih terencana, ada tujuan tertentu, ada efek-efek tertentu yang diinginkan. Ada efek tertentu yang diinginkan dan ini dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Ini pengertian umumnya. Kita sering kan ada mendengar kampanye anti narkoba, kampanye anti rokok, ya itu kan semua kampanye ya, ajakan-ajakan yang di dalamnya ada satu tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dan diharapkan ada perubahan perubahan perilaku dan melakukan sesuatu yang diinginkan dalam isi kampanye itu. Nah, karena tindakan komunikasi, nah, biasanya kampanye ini kalau konteksnya adalah organisasi ya terorganisir ya, terorganisir diarahkan pada halayak tertentu, periodenya tertentu, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini kalau kampanye pemilu nanti juga ketika fase kampanye, fase apa di mana orang boleh kampanye. Ya, boleh. Ya kira-kira nanti kalau itu ada 2 bulanan lah, ya, ada 2 bulanan. Apakah cukup atau tidak? Ini juga perdebatannya panjang, ya. Karena ada orang yang mengatakan mana cukup lah gitu. Kita kontestasinya banyak sekali, ya. Ada presiden, ada DPD, ada DPR, DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota itu ya masih berdebat tentang apa cukup tidaknya kampanye itu. Ini masih apa? Masih jadi perdebatan hingga sekarang. Nah, kampanye dalam tiang makro seperti itu ya. Jadi tindakan komunikasi yang mana dia diharapkan orang lain itu terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia jadikan itu. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana pertimbangannya kampanye dari Undang-Undang 17 tahun Undang-Undang 7 tahun 2017 itu yang menjadi induknya regulasi atau aturan tentang pemilu kita ini. Nah, di mana di dalam ketentuan perundangan itu kampanye pemilu. Nah, kita sudah fokus. Kita coba bahas kampanye pemilu, ya, adalah kegiatan peserta pemilu. Nah, kegiatan peserta pemilu itu bisa jadi partai politik, bisa jadi calegnya, bisa jadi presiden dalam level nasional, peserta pemilu. Bisa personnya, orangnya sendiri, atau juga pihak lain yang ditunjuk. Nah, kalau pihak lain yang ditunjuk itu namanya tim kampanye. Ya, tim kampanye itu katanya Om Dewa jadi tim kampanye calon presiden tertentu dia. Nanti suatu saat akan rilis. Ya, jadi ada tim kampanye. Itu yang ditunjuk, ya, yang ditunjuk. Dalam rangka untuk apa? Untuk meyakinkan pemilih. Nah, ini kalau sekarang undang-undang kita cukup maju ya. Jadi di situ untuk meyakinkan pemilih dalam hal apa? Ya, menawarkan visi, menawarkan misi, program dan citra diri. Nah, jadi ada 4 hal ini, ada 4 hal yang nanti setiap kandidat itu akan apa? Akan menyampaikan itu, ya, baik di levelnya masing-masing. Ya, kalau presiden tentu saja di level nasional, kalau kalau apa DPD di provinsinya, ya, DPD. Kalau caleg DPR ya di dapilnya masing DPR di kabupaten kota provinsi kabupaten kota juga di
daerah pemilihannya masing. Jadi pesannya itu ada 4 ya, visi, misi, program, dan citra dirinya. Nah, ini adalah koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya, undang-undang pemilu. Sehingga orang tidak bisa lagi kemana-mana ya, karena memang koridornya sudah jelas. Tidak bisa ya improve-nya itu ya di antara itulah. Nah, sehingga kelihatan lah gitu ya bahwa nanti yang dilihat adalah kontestasinya ya, bagaimana di antara kandidat itu bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, sekarang apa sih bentuk-bentuk kampanye ya atau metode lah ya, metode katakan kampanye tentunya apa aja. Ini kalau di peraturan perundangannya banyak ya. Mungkin yang saya juga tonjolkan itu yang berkaitan yang relevansinya dengan di lembaga pendidikan ini. Ada yang namanya pertemuan terbatas. Ya, pertemuan terbatas itu ya di kampus itu, di sekolahan itu yang undang. Ya, di mana di situ ya ada orang berdialog, menyampaikan paparannya, menyampaikan deskripsinya. Ya, jadi kalau kampanye di lembaga pendidikan itu, ya jangan bayangkan ada musik dangdut lah, kira-kira gitu ya. Jangan bayangkan ada hingar-hingar jatilan gitu ya. Tapi di situ ya lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya dialogis, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, terus di situ terjadilah dialektika di hadapan mahasiswa, di hadapan dosen, di hadapan apa ya kalau mungkin levelnya lebih tinggi lagi di hadapan senat guru besar misalkan gitu ya bagi kandidat-kandidat yang levelnya nasional mungkin gitu. Kalau levelnya daerah ya mungkin di situ mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi diskusinya mewakili banyak masyarakat, yaitu di pertemuan terbatas. Ada pertemuan tatap muka ya, pertemuan tatap muka itu juga di tempat situ, di halaman atau di auditorium kampus, halaman sekolah misalkan begitu, itu bisa dilakukan ya. Itu yang lebih yang lebih 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 realistis untuk dilakukan ya. Jadi memang tidak semua metode ya, saya kira tidak semua metode itu bisa dilakukan ya. Misalkan bagaimana kalau dia datang ke kampus, datang ke sekolah tidak membawa atribut. Ya, jadi dia cukup dilihat dari ide dan gagasannya saja. Dilihat dari citra dirinya, bagaimana reputasi, rekam jejak si calon ini sudah sedemikian rupa berinteraksi atau berbakti di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi apa? Yang menjadi taruhan atau menjadi titik penting di dalam kampanye di kampus atau di sekolah atau di lembaga pendidikan. Dan ini yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa itu bukan berarti terus harus datang ya. Kalau penanggung jawabnya tidak mengundang dan nggak mau undang ya sudah kan nggak ada itu hak aja gitu loh. Ya tidak harus didatangi kan gitu. Kalau lembaga pendidikannya itu tidak mengundang. Nah, oleh karena itu memang stelsel-nya stelsel aktif bagaimana lembaga pendidikan itu mempunyai mempunyai relevansi. Ya ini kalau saya bayangkan kalau misalkan di kampus ya, kalau di sekolah mungkin nanti Pak Guru atau Bu Guru sebenarnya ya. Kalau di kampus saya sendiri ya secara pribadi mungkin banyak setujunya. Ya, cuma nanti di peraturan KPU-nya itu perlu dipertegas dan diperinci. Nah, apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, karena ini sebagai satu pembelajaran menurut saya. Ya, bagaimana seseorang mahasiswa ilmu sosial politik kok ketemu kandidat aja tidak bisa untuk menyampaikan aspirasinya kok nggak bisa. Nah, inilah yang perlu disayangkan kalau begitu. Ya, nah sehingga bagus sekali kalau seandainya di sini ini menjadi ajang untuk ya bolehlah dikatakan berdebat, ajang untuk bisa
menyampaikan aspirasi, mengkritisi ide-ide yang ada di kandidat itu, ya pada konteks di mana kampus itu ada, kan ya. Kalau kampus itu di kampus di kandidat Bantul itu yang sedapil di situ, ayo diskusi dengan mahasiswa. Gimana ide-ide cerdas Anda sebagai calon? Ya, boleh kalau levelnya provinsi DPD, ya, daerah pemilihannya di Bantul untuk provinsi, daerah di Kecamatan Kasihan untuk DPRD Kabupaten Bantul misalkan. Hmm. Nah, itu bisa. Ya, mereka diundang untuk berdiskusi, silahkan. Ya. Sejauh mana akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, visi dirinya, bagaimana dia bisa menjual diri di situ, ya. Oke lah, bisa dipakai sebagai upaya untuk melihat atau mengkritisi. Ya, itu kalau kalau dia nih ya, kalau di kampus bisa jadi tidak apa ya, tidak menimbulkan banyak ekses, meskipun dalam tanda petik ya praktek-praktek ideal seperti itu juga sulit juga. Nah, nanti tinggal KPU dan Bawaslu, gitu ya. Jadi KPU membuat aturan yang sifatnya lebih detail, Bawaslu untuk mengawasi, ya, mengawasi apakah ada pelanggaran dalam penyampaian materi-materinya. Itu untuk yang apa ya, yang perguruan tinggi ya. Yang sekolah, nah ini yang menurut saya yang paling rawan ya, karena sekolah ini kan dari segi apa ya kematangan ya, baik kematangan tingkat apa, pemikiran, wawasan maupun juga emosi itu ada kalanya kan masih labil. Nah, atau juga, nah ini ya, atau juga bahwa orang yang apa datang di situ itu ya milik pemilik gitu lah, ya pemilik sekolah itu yang kebetulan nyalek atau apa ya, atau apa orang yang afiliasinya organisasi apa kemasyarakatannya mungkin ada di situ. Nah, ya itulah yang kemungkinan besar nanti akan menjadi persoalan menurut saya. Ya, bagaimana seseorang misalkan kandidat di situ, terus bagaimana dia itu nyalek atau apa ada dalam provinsi, kabupaten atau kota, milik dia gitu loh. Karena sekolah itu milik ormasnya dia, gitu kan. Ya, maka yang terjadi, maka yang muncul di situ adalah bagaimana dia akan mendominasi kemungkinan besar. Nah, apa mungkin bisa berbagi dengan kesetaraan dengan yang lain itu masih tanda tanya. Ya, saya itu masih Tapi tanda. rasanya kalau itu memang satu sekolahan yang terafiliasi satu misalkan cenderung partai itu tuh rasanya dengan kondisi ini susah, Pak. Nah, itu dia. Rasanya itu akan berat karena kita kadang-kadang kan tidak bisa membedakan apa ya penempatannya kadang-kadang kan kurang pas. Kita kan cenderung untuk berpihak. Misalkan contoh kasus, misalkan ya, contoh misalkan UNY atau apapun itu kan orang Muhammadiyah. Orang akan menganggap ya diundang itu pasti mungkin dari maaf ini atau dari partai umat misalkan. Apa mungkin ada semacam kepikiran bahwa teman-teman umatnya undang PDI atau undang apa yang lain misalkan. Atau mungkin semua akan diundang misalkan karena diperbolehkan ada undang-undang pemilu ya diperbolehkan itu. Mungkin dari pengalaman Bantul gimana? Ya, itu selalu nggak terhindarkan ya. Kalau di perguruan tinggi, saya kira tergantung perguruan tingginya. Hmm. Dan mengundang itu kan ya boleh-boleh saja, atau namanya mengundang kok. Ya. Kayak sama diundang sebagai pembicara. Ya Hmm. apapun kampusnya, apapun kan ya, ya kalau diundang datang kan gitu, gitu. Ya. Di situ, disitulah menurut saya nanti peran KPU. Apakah kalau memang ya menganggap perlu atau tidak juga kandidat kan? Kalau nggak menganggap nggak perlu ya sudah, Nggak gitu. usah datang. Nggak usah datang. Nah kayak yang sebentar lagi akan dilakukan adalah BEM UI ya. BEM sudah Sudah. jelas nanti sebentar lagi akan mengundang 3 kandidat Sudah. itu.
Tiga Tapi kan itu. sekarang kan belum daftar di KPU. Rasanya kan belum daftar di ya sama aja gitu kan sama dengan orang yang diajak datang diskusi gitu aja, ngisi seminar aja. Nah, ya misalkan mengundang Anies ya, yang Yang sudah kemarin. declare gitu kan. Tapi kan dia kan belum mengundang KPU. Harusnya kan belum. Nah itu nggak masalah, itu nggak masalah. Cuma orang sudah berasosiasi berpikir bahwa itu Anies sudah jadi baca pres. Padahal secara resmi kan belum, secara Belum, de jure kan belum. belum ya. Baru orang berpikiran de facto, oh sudah. Ya itu menyangkut anu ya, menyangkut bagaimana perguruan tinggi itu bisa jadi kan begini ya. Jadi ada bidang-bidang tertentu lah ya. Perguruan tinggi mungkin kan ada interestnya di hal tertentu nih. Saya mau diskusi ekonomi nih, ya ngundang salah satu kandidat kan boleh-boleh saja. Mau diskusi tentang harga BBM, ya kan ya berarti Hmm. mengundang tertentu. Nah itu boleh-boleh saja. Hmm. Cuma yang nggak boleh itu bawa atribut dan yel-yel itu loh. Yang Ya, jangan jangan bayangkan kampanye seperti kampanye di lapangan terbuka itu. Ya, saya kalau itu bisa benar-benar dilakukan bagus. Ya, cuma nanti blow up-nya dan saya kira kandidat akan mikir kan ini efek elektoralnya bagus atau enggak nih kalau saya datang ke situ. Oh, yang undang UI kok ya mesti datang lah. Oh, efek ya, elektoralnya. Nah, yang jadi apa pertanyaan adalah BEM UI harus sportif, ngundang semuanya. Misalnya. Tuh, ya. Kalau ketiga-tiganya bareng, ya. nah, Basis itu, apa? Masalah di mana dia akan. nah, itu akan pikir menurut saya. Tapi itu di level nasional itu bisa lihat perguruan tinggi yang presiden. Tapi kalau itu Hmm. nanti ke bawah gitu loh. Saya justru Hmm. malah yang mengkhawatirkan itu yang ke bawah kan, misalkan caleg provinsi, caleg kabupaten, misalkan gitu Ya, kan. Mesti kan mereka cocok punya afiliasi kan ya seperti tadi disampaikan kalau apa UMY kan PAN gitu kan. Padahal ya enggak ya. juga gitu loh, enggak juga. Nah, bagus lagi kalau dipanggil semua kan gitu. Perkara mereka Ya. datang atau tidak silahkan kan. Hmm. Panggil semua untuk diskusi gitu, ya boleh-boleh saja. Misalkan untuk DPD, kalau DPD kan biasanya kan kandidatnya kan apa nggak sebanyak caleg kan, nah itu Ya. bisa ya dipanggil gimana visi memperjuangkan daerahnya itu Hmm. supaya daerah itu bisa apa Maju, ya, kepentingannya ya masuk terwakili. di nasional, terwakili dan seterusnya. Yang jadi masalah itu yang apa ini ngobrol di luar ini. Masalahnya gini, orang yang tinggal di Jakarta itu nyalon mewakili daerah misalnya daerah Kebumen atau daerah mana dapil mana yang sebenarnya dia tidak sehari tidak di wilayah itu misalnya itu berapa kali kan begitu nih bang yang kita cermati ini Ya, itu rasanya apa ya ada setengah ganjel di logika saya ini orang yang tidak tahu sehari-hari di kehidupan wilayah tersebut tiba-tiba mewakili hal tersebut gitu loh itu dari kacamata ilmu hukumnya gimana? Apa teman-teman atau apakah ini ada teman-teman untuk dilakukan gugatan atau apa gitu? Kalau orang dari itu ya orang tersebut yang mewakili kan gitu. Itu satu. Yang ya, kedua bahwa karena kita wamen one vote, jadi ngapain gua datang ke UI? Mending saya datang bagi beras di kampung-kampung, pasti gua milih. Ngapain gua ya sampai itu dia. punya kan gitu kan? Betul. Artinya suara seorang profesor, seorang doktor itu sama dengan suara tukang beta. Saat itu suara itu yang jadi persoalan kan. Iya. Loh, ngapain bu, saya nyalon ngapain buyang-buyang saya datang itu cuma capek pikiran capek apa. Suaranya nggak seberapa bang bu. Setuju. Jadi efek elektoral ya Ya, Om Budi persoalkan itu kan efek elektoralnya. Jadi kandidat akan selalu berhitung kan, ya, bagaimana dampak elektoralnya. Ya, jadi kalau untuk ya ini anu aja bacaan saya aja ya. Kalau untuk presiden saya kira perguruan tinggi besar gaungnya gede lah. Dia ya. sangat sangat prestisius untuk datang di situ. Hmm. Misalkan BEM UI saya kira
Yang sudah apa ini? Yang sudah sanggup kan Pak Anies sama Pak Prabowo. Ya, yang Ya. sebentar lagi mungkin Pak Ganjar juga. Hmm. Saya kira mesti ambil kan, momen bagus karena kampus besar juga, Ya. gaungnya besar juga. Era media sekarang. Nah, yang kedua, kandidat akan berhitung ini efek elektoralnya bagus atau enggak. Kalau memang efek elektoralnya enggak bagus, ya nggak usah datang ya nggak apa-apa. Ya. Ya kan gitu, toh. Hmm. Ya lebih baik apa bagi sembako atau lebih baik jalan-jalan di pasar gitu kan. Iya. Ya, tadi mumet-mumet nggak makalah bareng ya nanti dengan Iya, itu kampus kan. makalah dari referensi atau sekolah dihujat kan begitu. Dapat Dan itu suaranya belum nggak tentu seberapa. memuaskan kan. Iya. Artinya kan strategi ini dulu dipakai Pak Jokowi, dia ke pasar, kemana itu kan terbukti efektif nih dengan kondisi masyarakat kita. Iya. Ya ada dua sisi lah ya. Ya, Hmm. campaign itu kan ada apa candidate oriented, program oriented, Ya. ya ada juga ideological oriented tergantung mana ya, mana yang harus di-push. Ya, kalau memang apa orangnya ini barang bagus nih, ya, barang bagus berarti Hmm. kan kandidat oriented kan berarti ya, yang dijual Hmm. orangnya kan gitu. Tapi kalau ini juga apa karyanya, hasil kinerjanya ketika jadi pejabat publik sebelumnya, ya itu bisa pakai program oriented. Yang mana dia pengalaman masa lalunya itu bisa dijadikan sebagai apa daya tarik untuk pemilih kan gitu. Saya komentari dua tadi. Yang pertama banyak ya, tidak hanya satu dua. Jadi kandidat caleg tapi bukan di Jakarta, penduduknya Jakarta tapi dia di mana-mana di daerah. Itu kalau saya lihat, saya baca, itu biasanya ada keterikatan apa? Emosional. Ikatan emosional kan dulu mungkin asalnya dari sana, kembali ke daerahnya gitu. Tapi ada juga yang benar-benar tidak loh. Ya Ada itu. kandidat orang Jogja, Hmm. terus dari jadi DPR di Jakarta sana, dapilnya itu Jawa Timur, Malang Raya. Itu Hmm. jadi juga. Jadi Jadi juga. juga loh. Iya. Padahal dia kan harus bina dalam waktu singkat itu. Hmm. Ya, jadi artinya ketika penentuan dapil itu kan nggak ada waktu 1 tahun loh itu, nggak ada waktu 1 tahun. Tapi dia itu bisa mengelola pemilih sedemikian rupa menang juga masuk DPR Hmm. lagi. Nah itu hebatnya politisi mungkin ya. Jadi Ya. jaringan-jaringan yang sudah dia apa, yang sudah dia Bangun. lakukan selama itu betul-betul efektif ya. Cara hire orangnya itu juga saya kira juga dia sudah punya cara lah ya. Iya. Gitu. Maka Jadi memang harus ditempatkan ya, karena apa? Karena daerah pemilihan kan tersebar. Nah, oleh karena itu dia diskusi kan tidak mesti orang daerah kan daerah situ. Kalau orang daerah situ nggak ada diisi orang lain. hmm. Ya tergantung dari partai politik itu di dalam membuat strateginya ya. Bagaimana strategi yang jitu itu untuk bisa memenangkan di daerah masing-masing. Itu tuh yang tadi ya, yang daerah pemilihan tadi. Yang kedua apa tadi? Yang Oh, kedua itu isu, persoalan. Persoalan untuk bisa apa launching ya. Jadi memang cara menangkap isunya itu beda-beda ya. Bahwa apa ini untuk lembaga pendidikan tentu saja dia akan membuat suatu apa persoalan-persoalan yang aktual ya. Persoalan-persoalan yang aktual yang mana persoalan itu memang harus bisa relevan dan ini saya kira apa ya cukup cukup pelik ya kalau di lembaga kampus itu mereka akan apa sih gitu ya hmm. cari-cari kan gitu ya cari-cari isu yang cocok gitu dan itu Iya. belum tentu ketika disampaikan mereka mesti akan Google kan juga. Hmm. Nah inilah yang menjadi apa tantangan menurut saya bahwa kampanye di lembaga pendidikan itu akan lebih sulit dan dampak elektoralnya itu sedikit Relatif lebih kecil kali ya. kecil, Kecil, lebih kecil. Jadi lebih kecil. kalau orang Jawa itu saya kalau perang, kalau kelahi saya itu menang dianggap wajar. Mm-mm. Menang itu juga ora kondang. Kalau Iya. kalah itu malunya luar biasa kan. Malunya luar biasa itu. Jadi Iya.
ya apa ya, karena di lembaga-lembaga pendidikan ya notabene ada universitas ya. Mereka rata-rata kan sekarang sudah pada melek ya. Melek Ya, informasi mereka juga sudah ya berbagai apa eh, konten-konten medsos, kemudian beberapa apa yang baru saja lancar itu bijak memilih itu track recordnya ada semua itu tadi saya buka Bang. Tapi hanya partai, bukan bukan apa, bukan dari sisi calegnya ya, dari sisi calegnya itu. ya jadi memang bisa, bisa calegnya, bisa partainya, bisa bisa tim kampanyenya, ya. Jadi itu dalam arti luas ya. Jadi misalkan kalau caleg DPR RI datang kan, masa ya kan sudah ada Ya, timnya. Atau presiden datang, bakal calon presiden datang kan sudah ada timnya. Ya, itu ya, tidak mesti sendiri. Nah, ya sebenarnya harus ada tim yang kuat membackup itu, ya tim yang kuat. Dan caleg saya kira juga atau capres nantinya itu ya harus pilih-pilih lah gitu ya. Kira-kira perguruan mana yang punya ambisius gitu loh. Kalau perguruan tingginya kecil-kecil itu kan dampaknya nggak terasa gitu kan. Dampaknya nggak terasa tapi ujiannya berat kan gitu ya. Nah, itulah yang jadi pertimbangan ya, yang jadi pertimbangan. Nah, kalau saya melihat edukasinya itu adalah ketika dia di perguruan tinggi. Kalau kalau di sekolah apa SMA ya, jadi itu itu agak tapi nggak perlu lah. cenderung ke provokasi itu. Nah, ini yang menarik ini. Jadi ketika saya lihat di putusan MK-nya itu, karena hak konstitusi dari calon kandidat itu untuk ketemu konstituennya itu kan salah satunya kan ya hak pemilihnya kan ya kelas 2 kelas 3 SMA. Ya, Nah, mengapa nggak boleh kan gitu loh. Ini yang jadi yang jadi apa itu? Yang jadi apa anggaran itu ya. Yang ada gugatan ya, yang jadi gugatan itu salah satunya itu karena hak konstitusi kandidat itu dia itu punya konstituen, punya hak pilih dan yang memilih usia kan iya, nah, tetangga kok nggak ini yang salah satu klausulnya ya kenapa diperbolehkan tapi dengan syarat tadi ya kenapa diperbolehkan tapi dengan syarat tidak membawa apa atribut. nggak bawa atribut ya, jadi lebih lebih cenderung pada apa eh, hal-hal yang sifatnya ilmiah lah kira-kira gitu. Ya, Dan ini saya kira kalau negara-negara maju, ya ini cerita negara, keren lah kira gitu. ya, Ketika dia menyampaikan di lembaga pendidikan itu dan gaungnya juga besar, gaungnya juga luas, nah, itu akan apa? Akan menjadi poin tersendiri bagi pemilih. Tapi kalau ini kan beda sekali, ya. ya, Jadi dampaknya ke lembaga pendidikan untuk bisa sampai dia mendongkrak elektabilitas itu sejauh mana ini kan masih jadi tanda tanya. tanda tanya. Itu kalau di riset saya kira juga dampaknya nggak dasar kok itu. Ya, kalau sepintas sih memang saya punya beberapa waktu itu dampaknya nggak signifikan untuk menaikkan eh, elektoral dia. Perubahan apa ya? Penambahan suaranya juga nggak signifikan, nggak terlampau signifikan. Mungkin saya bilang lebih baik itu masuk pasar, ketemu mak-mak atau apa, itu malah lebih kena. Dan nggak Ya, terlalu pusing itu mikirin apa, bikin visi misi, jurnal, bikin makalah, visi misi. gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari aturan ini, ya, memang Hmm. kalau kita baca, ya sepintas, memang kalau kita diskusi tadi tidak mempunyai dampak elektoral yang signifikan, ya. Tapi persoalan-persoalan yang mengemuka bahwa orang sudah khawatir duluan. Ini kan pro kontra ya. Yang kontra itu salah satunya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ini sudah nggak mau gitu. Itu Hmm. Pak Menteri PMK itu Pak Muhajir kan sudah mau Bersaing. tempat lain aja lah, mau nggak usah lembaga pendidikan. Jadi sudah antipati duluan gitu loh Hmm. dengan adanya karena
memikir dampaknya, ya, memikirkan dampaknya. Jadi kalau di situ nanti kalau partisan apa ya memihak pada satu kandidat tertentu, partai tertentu gitu kan. Nah, ini akan jadi persoalan. Dan yang terjadi sering-sering kan begitu kan. Ini Ya. dapat dana dari mana kan gitu. Ini kan jadi kurang. Wong sampai diskusinya aja kalau moderatornya nggak berimbang itu aja jadi persoalan loh itu. Jadi persoalan ya. Heeh. Jadi Jadi persoalan. kelihatannya kok ini kok memberi keleluasaan kandidat yang lain, nih kandidat ini kok kelihatannya dipojokkan terus lah. Ini itu juga jadi Jadi persoalan nanti loh. berujung bisa gugatan, Betul. berujung gugatan. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Lembaga pendidikan kayak Muhammadiyah ini kan banyak sekali, apalagi juga lembaga-lembaga ormas yang lain ya. Itu kan udah mageri dulu nih, di Muhammadiyah kan nggak akan Hmm. membolehkan ya. Dan nggak mengundang kan gitu. Ya, Ya, karena Muhammadiyah kayaknya selama ini kan kayaknya netral nih, biar kita iya, dalam posisi betul. imbang ya. Nah, tinggal menurut saya anu ya, kalau kalau mengundang ya boleh-boleh saja dalam konteks anu ya, misalkan kajian ya, apa pembicara dari seminar atau focus group discussion tentang sesuatu hal gitu kan dari narasumber lah kira-kira gitu ya yang di mana di situ tidak ada apa ini upaya-upaya mempengaruhi sesuatu gitu kan Hmm. kalau kalau mahasiswa saya kira sudah bisa lah membedakan gitu nah inilah yang nanti supaya lebih dihindari pagernya itu saya kira sudah kokoh itu Hmm. Wong tidak membawa atribut dan diundang atas nama penanggung jawab lembaga pendidikan itu. Hmm. Jadi dia statusnya diundang. Ya, memang statusnya diundang. Tuh. Jadi, tapi dengan melihat beberapa karena image ya, akan terimage sekarang itu, Ya, mungkin betul itu Muhammadiyah yang akan memakai dulu ya. Kalau janganlah mengundang salah satu baca pres atau apapun kan. Karena kan tidak ingin ter apa ya terafiliasi atau apapun istilahnya. nah ini yang jadi tantangan ya, jadi tantangan kita semuanya adalah meminimalisir dampaknya. Hmm. Jadi kan orang kan ya misalkan kayak Bu Guru, Pak Guru itu kan wis ngurusi siswa we ngeluh tawuran apa meneh iki ditambahi Ya, urusan oleh kuwi. politik. Pemenang itu SMK kan dulu STM misalnya. Nah, itu dia. Mikir muridnya beler-beler saya mikir kampanye. Boro-boro. Itu. Jadi, Tapi maaf ini sekarang kan partainya banyak, ada berapa? ya. 24 atau berapa itu. Itu kan yang masa semua dia kapan waktunya? Jadi memang ada apa nih? Ada kekhawatiran. Gitu kan. Jadi dihitung antara manfaat dan madorotnya itu bagaimana? Ya. Apakah lebih banyak edukasinya atau justru provokasinya? Ini yang apa perlu dihitung lah ya. Jadi artinya penanggung jawab pendidikan itu berhitung benar. Kalau mendatangkan tokoh kandidat politik itu membawa kebaikan atau tidak. Karena begini, kalau kayak lembaga pendidikan swasta, ya kayak kampus misalkan kayak di tempat saya ini, mendatangkan tokoh itu sendiri loh. Hmm. Apalagi bisa tiga-tiganya presiden datang, calon presiden menurut saya. Hmm. Itu menjadi daya tarik sendiri. Hmm. Jadi apa perguruan tingginya itu ya semakin terangkat. Hmm. Di samping juga kualitas macam-macam, tahu. Tapi image-nya di kampus itulah tercetus ide-ide macam-macam itu bagus itu. Itu menjadi Poin sarana plus itu. promosi tersendiri. Saya masih ingat dulu pada waktu belum ada pemilu yang kayak gini ya bebas ya. Kampus itu ngundang Pak Habibie misalkan dulu almarhum ya. Undang itu kenceng banget soalnya, pengaruhnya. Hmm. Mempunyai nilai promosi tersendiri. Hmm. Nah, jadi jangan jangan dianggap nanti ini membawa akibat apa, tapi dengan kedatangan tokoh-tokoh nasional seperti itu, kampus itu menjadi Baik. perhitungkan gitu loh, menjadi perhitungkan menjadi sarana promosi. Hmm. Ya, apalagi kandidatnya mau datang gitu ya, misalkan ya biasa lah ngobrol-ngobrol gimana gimana bisa, nah itu malah bagus lagi. Syukur memang tiga-tiganya datang.
Nah, nah Dan ini mereka kampanye kalau di ini kan ada aturannya ya yang hmm, legal itu kan bukan dalam arti legal, yang resmi ya. Yang resmi hmm, itu kan ada jadwalnya, ada hmm, metodenya, caranya ya KPU udah menetapkan. hmm, Ya yang biasanya dipandu oleh artis-artis itulah pokoknya. Itu kan kalau hmm, nasional kan. Nah, yang kandidat-kandidat kecil ini yang ada di kabupaten kota ini kan ya dengan rambu-rambu seperti itu bisa lebih lebih leluasa. Cuma hmm, menarik atau tidak lembaga pendidikan itu dijadikan hmm, tempat untuk berkampanye. Nah, kan kesannya juga elit kan gitu kan. hmm. Kesannya kan juga elit untuk apa kandidat-kandidat yang DPRD kabupaten kota itu kan ke kampus itu kan elit. Lebih baik jalan-jalan kan gitu ya. Mendatangi Iya, konstituen yang real gitu kan. Mendatangi hmm, Nah, ini menurut saya juga tidak seburuk itulah ya. Baik-baik saja menurut saya nanti. Karena tidak mempunyai dampak elektoral yang signifikan. Nah, lain halnya kalau itu ada di sekolahan dan sekolahan itu apa ya menjadi milik seseorang gitu. Nah, ini eh, yang khawatir itu kan terus ya di kamar gelap toh. Pokoknya kalau nggak hmm. milih saya gini-gini lah itu yang Yang jadi kan gitu. persoalan. Nah, kalau dalam konteks yang terbuka nggak masalah ya. Cuma kalau dalam hal yang lebih privat, istilahnya di apa kamar gelap begitu untuk ya memberikan apa ya intimidasi atau apa kan gitu. Karena praktek-praktek seperti itu saya kira sampai sekarang masih ada. Ya, saya yakin istilahnya apa ya? Ya, kalau susah diomongin kan lebih baik ditekan kan gitu. Hmm. Kan. Dan itu potensial loh ya. Pemilih-pemilih pemula sekarang ini kan besar. Ya, Ya, ya itu saya pemilih bilang tadi pemula itu besar. hampir kayaknya 100 di atas 100 juta kalau nggak salah saya. Iya, Kan betul. rata-rata milenial. Jadi nanti siapa partai yang bisa menggait milenial ini, kemungkinan besar dia akan Iya. Nah, caranya tentu saja kan ya harus lebih inovatif no. ya lebih inovatif, lebih menarik ke milenial. Karena cenderung sekarang ini milenial adalah terkesan cuek. Nah, Cuek ngapain gua ngurus kayak gitu kan? Gua nyari kerjaan aja susah, ya kan? Ya kan kita dapat gaji UMR, ya kan? iya benar. Sudah kerja, kena layoff, nah, PHK. Ya, Misal jadi pegawai adalah kontrak, kan gitu loh. iya. Kontrak dan jangkanya tidak setahun sekarang 3 bulan bang untuk 3 bulan Wih, paling 3 bulan lebih loh. itu iya terjadi di sini dan beberapa marketplace itu sudah melakukan layoff Oh, itu besar cenderungan terutama milenial itu hampir tidak percaya dengan kondisi-kondisi yang di sini apa yang ditawarkan di partai-partai ini. Lalu cuma ngomong doang kalau gua nggak kerja gua aja nggak makan. Udah kerja aja gua apa makin susah itu. Ya kan? iya, ini kelihatannya trennya generasi-generasi muda itu kelihatannya antipati dengan politik. Ya. Ya, Dan apalagi tontonannya kan orang korupsi sekian triliunan korupsi itu iya. kan jadi mereka antipati gitu loh. Nah ini kan ya menurut saya PR bagi semuanya ya ya Ya. politisi ini kan Mereka berpandangan atau bahasa mereka tuh untuk politikus politik kita tuh udah ada yang bagus, mereka udah ribet begitu gitu loh. Itu yang ya memang kondisi real di sini ya betul. Mungkin di Jogja juga saya pikir akan sama ya. Gitu. Jadi susah gitu loh. Misalkan ya memang misal, kayak anu misal lah kayak piramida lah yang senang politik itu kan ya dibucok sedikit aja ya sedikit. aktivis-aktivis aja. Dan itu mereka sudah punya mereka tuh memang ya karena kaum milenial ya. Mereka mudah mencari jejak digital dan mereka Nah mudah ya sekali gitu loh. Dulu saat kondisi demo kita sebenarnya juga dia mikir dirinya sendiri kan, iya mikir betul. partainya atau mikir apa kan itu kan jadi persoalan tersendiri kan.
apakah ia betul ketika nanti dia naik memikirkan uh, milenial ini ya, aku pikir kan sekarang ini, sekarang kerjanya susah, mereka ya layoff, PHK. Kalau misalkan kerja itu cuma 3 bulan, bro, itu kan jadi lemes itu bagi mereka. Iya, betul. Jadi ngapain saya percaya ke mereka? Sampai mereka itu berpandangan kalau cuma hutang atau apa, gua juga bisa hutang. Saya bikin rumah, saya bikin KPR kan, buat Iya, kredit rumah itu bisa kalau cuma hal-hal tersebut gitu. Dan itu sudah terjadi di beberapa sini itu sudah terjadi bahwa eh, terutama yang ini beberapa marketplace itu orang-orang sendiri itu hampir-hampir memang di kalangan bawah. Kesannya di apa level bawah. Di mentok-mentok itu adalah kategori manajer atau apapun. Di atas itu ya tetap mereka. Jadi apa yang mereka berbau kayak gitu tuh mereka hampir-hampir itu tidak ini digubris sama apa generasi milenial. Yang penting dia tuh kalau misalkan dia bisa kandidat itu bisa datangkan apa NDC Korea itu malah bisa banyak uang. Ngapain itu saya dikasih itu undang aja itu Korea, yuk kampanye itu malah banyak yang datang SBSD atau misalkan atau di GP, oh bisa, tak perlulah puyeng-puyeng itu pasti mereka datang. Kalau di situ ya, tetapi memang kampanye di pendidikan itu memang seharusnya memang lebih ke edukasi ya, Bang. Lebih gitu. Tapi iya. apakah nanti kemampuan kalau apa kalau kreatif dan sebagainya, apakah mampu bertindak karena dengan kualifikasi yang tanda kutip, itu tanda kutip itu. Ya, ya jadi kalau saya memahami generasi milenial ini semakin jauh aja. Dan coba kita lihat ya tingkat partisipasinya lah. Itu Ya, apa yang apa nanti ya ini yang terdaftar dengan yang datang ke TPS ini banyak sekali yang nggak datang. Apalagi yang datang terus pilih golput juga besar juga. misal. Ya, jadi karena memang ya demokrasi kita kan berasal yang ini yang suara sah saja yang dihitung kan gitu. Nah, ya karput nggak dihitung malu kalau banyak. Inilah yang menjadikan keprihatinan ya. Kalau kita bisa apa ya berbicara makro ke depan terus piye gitu loh. Ya, Kalau orang-orang anak muda sendiri nggak gairah ke politik juga berat lah. Karena kan ya negara ini kan harus pemerintah ini kan harus ganti kan gitu ya nggak bisa kan nanti kan dia tua juga. ya. Kemarin menarik itu partainya anak muda itu yang mencitrakan anak muda itu PSI. Pak dulu win itu bagus itu. Tapi masuk Itu itu apa benar-benar gitu ya, loh. jadi dia dia tidak punya identitas sama sekali dia. Heeh. Memang beberapa tuh kita sebenarnya berharap bahwa ini ini ya seolah-olah itu dibentuk itu hanya untuk menyerang Anies karena terbukti setelah Anies tidak jadi gubernur dia tidak punya bahan lagi kan gitu. Terus ditambah apa ditambah Pak saat itu Rebuk Rakyat kemarin ya Ya, yang membawakan jaket ke Gibran itu kan jadi fatal banget itu loh seolah-olah dia apa ada istilah tegak lurus ke Jokowi itu dia tidak punya identitas gitu. nah ya, Akhirnya apa? Dia akan bubar dengan sendirinya itu Pak. iya, Apalagi beberapa pentolannya kan sudah pada ya loncat, sudah kemana-mana itu. sudah kemana-mana. Ya, Jadi ya ya nah ini jadi nasib partai muda itu ya partai bocil itu ya benar-benar bocil menurut saya. Jadi mestinya kan ketika dihadapkan pada itu ya hadirlah sebagai partai muda yang kritis gitu loh identitasnya.
Malah sekarang ketika yang diperjuangkan sudah jadi penguasa, malah pro penguasa terus. Ya, itu itu sebenarnya jadi pertanyaan. Sampai ada timbul ada kesan bahwa partai ini adalah Ahoker mendirikan partai gitu loh. Jadi itu kentara sekali kebetulan mereka pada salah satu kandidat. Ya itulah harapan yang mestinya teremban di sana, tapi kelihatannya tidak bisa. Nah sehingga kalau kita kembalikan ya, Bapak, partai itu apa sih? Nah gitu kan. Kalau pendidikan politik saya kira sudah oke lah ya. Setiap SMA juga punya kan pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, macam-macam kan. Mestinya kan itu bisa menumbuhkan kesadaran untuk apa berpolitik dan sebagainya. Tapi kelihatannya kok nggak kunjung gitu loh, nggak kunjung ketika dihadapkan pada pemilu yang real, ya mereka ya tetap terombang-ambing oleh kelompok-kelompok yang nanti akan masuk di sekolahan-sekolahan itu. Dan saya kira anu lah, ke depannya PR-nya KPU semakin banyak ini kalau kalau bisa apa eh, putusan MK ini bisa dilaksanakan kan berarti artinya diperbolehkan ya. Perbolehkan itu kan dengan catatan kan gitu, dengan catatan perangkat-perangkatnya juga harus siap. Nah, inilah yang perlu. Jadi rapat tertutup, tatap muka, pertemuan terbatas itu saya kira yang lebih ditonjolkan, bukan apa kayak di alun-alun, nagam dangdut, wayang, orkes, saya kira bukan itu kalau di Ya, lembaga pendidikan. memang harusnya kita memang apa ya sudah mulai digeser ke sana pelan-pelan sehingga seseorang itu bisa ide adu gagasan, adu ide untuk menyelesaikan problem-problem yang Ya, betul. jadi apa ya istilahnya cita itu memang sudah seharusnya dihilangkan. Hmm. Jadi kalau seseorang mungkin dia tekan kontra A, B, C, D, kemudian menjadi tulis begitu kalau Ya, ya, ya. tapi ini yang terjadi tema yang pertama yang nyalon-nyalon kayak ini penurunan dari sisi kualitas. Hmm. Ini dulu misalnya zaman dulu kalau orang DPR anggota DPR atau itu mesti dia wong pinter Hmm. yang apa ya jadi agak sedikit menurut saya sih agak sedikit kemunduran ya dari level itu. Ketika itu yang kadang-kadang kami agak kreatif ya, kami orang-orang saya jelas kenapa kan dapat beberapa lembaga ini kan perlu dipolitisasi. Ini apa? Kami itu sebenarnya gitu, jadi persoalan ya, tapi namanya sistem kan dinamis berubah terus ya. Tapi semoga nanti ke depan ya ya bisa lebih baik lah. Itu aja sih ya. Untuk apa ini isi kampanye. Jadi kalau dirimu tadi mengatakan, tapi nanti survei ya, misalkan di riset itu sing diomong ke janji ini dengan yang dilaksanakan, oh, kira-kira nak 10% itu orang ano kira-kira. Enggak. Neng, aduh, tak harap-harap ini. Kampanye di sekolah pripun Bu? Sakit boten napa? Alhamdulillah, saya Hai. sudah dari tadi sebenarnya, cuman eh, tadi keluar-keluar terus. Ini Oh. makanya pakai Dewi. Aduh banget sekot jenengku itu Nah, ponakanku. bingung ya ora weruh wajahnya Sopo jebule kuwi gitu ya. iki nama kandidat mana, caleg mana gitu loh.
Monggo, Mbak Ning. Pendapatnya Eh, gimana kira-kira? ya, sekedar sharing aja. Oke, Kayaknya memang sudah dimulai oleh KPU untuk masuk ke sekolah-sekolah. setelah ya. Seperti kemarin pekan hari apa ya? Hari Kamis pekan lalu itu sekolah kami kedatangan dari KPU Kabupaten Demak. Ya, untuk sementara memang baru dilakukan sosialisasi. Kasih. Sosialisasi tentang batas pemilih, kemudian hak-hak pemilih, kewajiban pemilih, gitu. Sementara baru itu. Jadi karena mungkin menurut saya ya, eh, karena memang sudah ada wacana untuk kampanye pemilu di lembaga pendidikan. Iya, Nah, untuk anak-anak SMA itu kan sudah mulai banyak yang jadi pemilih, terutama yang kelas 11 sama jelas. kelas 12 itu kan jelas sudah mereka sudah pemilih. Nah, eh, harusnya kita mengawal untuk para pemilih pemula ini agar tidak salah pilih. Artinya mereka benar-benar milih itu tidak hanya seperti yang terjadi di masyarakat sekarang. Jadi dengan sudah bukan rahasia lagi kan sekarang ada serangan fajar kayak gitu Ya, kan, di mana uang itu menjadi pemicu. Jadi penggiring mereka memilih untuk memilih salah satu calon kandidat itu. Jadi calon dari dewan maupun calon presiden. Nah, harapan kita tentunya kita semua bahwa para pemilih pemula ini harus kita arahkan ke benar-benar mereka bisa memilih para wakil, jadi wakil rakyat maupun pada presidennya adalah orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang memang bisa dipercaya, dan orang-orang yang memang bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dijanjikan. Kita nggak pungkiri bahwa pemerintah sekarang itu jauh dari janji-janji yang pernah mereka lakukan. Kita merasakan bersamalah untuk hal itu. Tapi memang untuk suara rakyat sementara kan belum terdengar. Jadi wakil rakyat itu belum bisa benar-benar menjadi wakil rakyat. Wakil Dan ya. kita Katanya sebagai rakyat itu wakil sebagai partai bos ya, Bu? itu nggak bisa. Iya. masih sayup-sayup kedengarannya, Mbak. Ya. Ini kebetulan kita baru di penginapan. Besok itu ada acara keluarga. Ini di Wih, Depok saya. wih, Depok, Jogja, Sleman. Depok, Jawa Barat ya. Oh, Oh, di Depok, Jawa Jawa Barat. Barat. Di dia orang Depok. Kalau Depok itu pantai, Bang. Nah, Jogja Kalau ke sana pantai. kalau nggak kuliner nggak enak itu. Oke, Mbak Neng, terima kasih atas pendapatnya. Ya, memang tapi saya masih ternganu itu, masih terusik itu. Memilih yang berkualitas, memilih yang apa memperjuangkan itu nanti arahnya ke kandidat atau enggak itu. Kalau Pemilihnya. memilih ya ke kandidat kali, Bang. Ke Itu kandidat Bu itu. Guru itu mengarahkannya sejauh mana? Kalau kalau Hmm. misalkan ya, ini saya mau cuma mereka-reka gitu kan. Misalkan ada dapil meranggen arep ning sekolahan terus mau kampanye itu kira-kira piye gitu. Belum tahu konsepnya, DPR Bang. di DPRD Demak ya, dapil Ya, meranggen gitu. Mau masuk ning sekolah Mbak Ning terus piye kira-kira persiapannya? ya kalau kalau isi kemarin sih memang hanya Hmm. sosialisasi tentang hanya Oh, tentang kewajiban mereka, terus hmm. apa namanya hak-hak mereka itu Hmm. aja. Jadi baru sebatas itu sih. Batas Jadi itu ya. belum, karena kan memang ya belum belum ada secara resmi, kan memang belum ada untuk Ya. para calon kandidat di nomor berapa. Ya. Cuman mereka memberikan tata cara. Oh, oke. Selain selain jadi tata cara bagaimana untuk memilih para calon dewan maupun pilpres.
nanti kan rencananya itu kan ada apa nih? Ada undangan kan. Kalau kepala sekolah undang baru mereka datang kan gitu. Oh Jadi, gitu. jadi yang menanggung-jawabi lembaga pendidikan itu yang mengundang. Dan mereka Hmm. datang itu tanpa atribut. Jadi garis besar apa itu koridornya seperti itu. Tidak membagi-bagi apa alat peraga, tidak kaos itu nggak boleh memang. Jadi memang tanpa atribut sama sekali. Personelnya ada yang datang ke sekolah dan itu atas undangan penanggung jawab lembaga pendidikan itu. Kalau kemarin dari KPU Demak itu terjadwal, Bang. Terjadwal ya bagus. Ya, artinya bahwa sekolah ini di tanggal itu kebetulan kita dapat sudah mendadak. Jadi besok ada sosialisasi yang itu baru turun suratnya. Sehingga kita share ke anak-anak itu di lewat media sosial, lewat WA. Jadi persiapannya ya hampir tidak ada kita. Cuman kita Iya. menyiapkan gedung gitu aja. Oke. Itu kan dari KPU-nya atau kemarin Ya, sosialisasi. dari KPU-nya ya. Nggak nantinya kok. Nantinya pada waktu kampanye. Kampanye itu kan ada masanya nih, tanggal sekian Ya, sampai tanggal sekian. sekian ya. Nah, terus kan sekolah itu kan bisa jadi datang ke situ kan ada Calon DPRD, ya. caleg DPRD kabupaten, bisa jadi caleg provinsi, bisa jadi caleg DPR pusat, bisa jadi DPD. DPD. Ya, itu kan 4 variasinya. Ya. Kalau presiden gitu, kok ya ora nih sekolahan tekonin Meranggen. Berat kalau presiden. Atau mungkin salah satunya mau datang ke Meranggen atau ke Demak. Nah, kalau ke Meranggen tapi ke Pondok mungkin. Ya, sana kan ada Bang yang Pak Yai jujukannya presiden itu. Nah, itu. Nah, Pak Zuhri itu, Nah, Pak Yai Munif itu, Mbah Munif itu kan Gus Dur ya ke sana, SBY ya ke sana, Jokowi juga ke sana. Kemarin aja barusan dari Jokowi. Ya, betul. Nah, itu artinya kan dampak elektoralnya kan tinggi kalau di Pondok. Iya. Tapi kalau di sekolahan jenengan itu kan sedikit kan. Nah, itulah yang mereka juga berhitung kan gitu. Apakah perlu didatangi atau tidak, nanti dampak sejauh mana gitu. Tapi kalau dapil Meranggen, tak kira betul lah. Kan kelas 11 dan 12 ya Mbak Neng ya. Iya, kelas Itu kan punya 12 itu kurang lebih ada sekitar 850. Iya. Nah, jadi kui 12 kali 2 24, 24 kali 36. Kita ngitung kasarnya gitu aja. Kalau dapat 50% orang menas kui. Iya. 800 udah lumayan tuh kalau misalnya. Lumayan hitung Setiap ini udah jadi 800 udah jadi. Itu udah dapat. Udah 800 itu hampir pasti dapat. Kalau memang ya dapat ke situ ya. Iya. Nah, sekarang kita tunggu juklak dari KPU-nya, peraturan KPU-nya. Kan setelah undang-undang itu membolehkan di MK kan setelah itu kan KPU akan buat aturan-aturan teknisnya. Nah, gitu. Ya, nanti ada juknisnya kan turun. Nah, juknis dia menyusun SOP kan biasanya gitu. Nah, betul. Jadi SOP-nya bagaimana, melanggar SOP tidak kan gitu. Jangan-jangan nanti pihak sekolah ngundang melanggar SOP lah. Repot juga kan Bu. Iya. Yang perlu dihindari kan dampaknya itu. Eksesnya. Kan mesti kalau nggak adil, ya toh, kok kenapa kayak calegnya diundang kene ke orang, misalkan gitu toh. Sekolah misalkan mengundang dapil, kalau Meranggen dapilnya mana? Meranggen yang kabupaten. Apa Lora? Aku punya kan Semarang, Bang. Iya, sampean Semarang uripe tapi sekolahannya kan yang Meranggen kan. Segini nih Meranggen. Lah, mungkin Meranggen kalau sebelah-sebelah kan dapil Demak. Meranggen itu jadi Demak untuk yang nasional yaitu Demak, Kudus, Jepara kayaknya. Oh iya nasional. Sing kabupaten. Kabupaten. Dapil kabupaten. Yang terdekat itu Demak sebelahnya di Tonggone Meranggen itu Sayung, Karangawen, Sayung, Guntur itu. Meranggen, Sayung begitu. Karangawen, Guntur itu sing tonggo dekat, Pak. Nah,
kalau caleg-caleg yang ada di dapil itu, saya kira berkepentingan banget dengan SMA yang punya 800 suara itu berkepentingan banget Iya. menurut saya. Karena Nah, semua nanti, 12 kelas satu tingkat. nah, itu dia. Dan itu dia. Dan itu secara konstitusi, kalau tidak diberi hak untuk sampai ke sekolah, itu berarti melanggar hak konstitusinya caleg gitu loh. Kalau saya baca. Karena apa? Karena 17-18 tahun itu kan punya hak pilih. Kenapa mereka punya hak pilih kok saya nggak boleh masuk ke situ? Nah, ini salah satu klausulnya itu yang saya baca. Salah satu klausul gugatan. Nah, salah satu klausul gugatannya itu sehingga dikabulkan oleh MK. Nah, tinggal aksesnya. Ini gimana? Bagaimana? Kalau di kampus ya, di kampus itu kan ada apa? Ada banyak kartu pengaman lah kira-kira ya. Untuk kalau nanti terjadi apa-apa itu banyak kartu pengaman. Kalau di sekolah kira-kira gimana itu? Kan Wakasek siswa kan ada ya? Ada. Ada Wakasek siswa. Nah, itu mungkin strategis itu nanti. Iya. Jangan sampai dia nanti main mata dengan salah satu caleg saja gitu. Nanti yang diundang ini ada kan enggak lah itu loh. Iya. Ya mungkin yang berperan sama humasnya. Ah, humas ya. Humas sama yang ngurusi siswanya, humas yang hubungan dengan masyarakat sekitar kan melalui humasnya. Ya kudunya 2 orang itu jangan kong kali kong gitu kan. Harapannya kan gitu tetap netral gitu kan. Dengan semua caleg yang ada gitu. Iya. Tapi yang namanya politik itu justru yang tidak terucapkan. Sampai ini aja kali kok malah justru itu yang bukan politik, politik tapi dilakoni. Nah, yang diam itu yang membahayakan tuh. Menang tapi ngelakoni. Nah, iya itu dia. Jadi yang kita nggak tahu. Jadi ini jerbasuki mau beo. Nah, iya. Ini ada yang hadir lagi tuh, Bang Jul. Mbak Lela itu. Nah, Mbak Lela monggo. Ada sesuatu yang mau disampaikan kaitannya dengan kampanye pemilu nih. Mbak Lela. Ah ya sudah. Ya jadi saya lanjutkan tadi untuk apa nih materi kampanye ya. Jadi kalau orang ngomongin realistik itu malah nggak laku loh. Ya kami ini kan gimana wong di DPR yang punya gitu. Kira-kira. Tapi ya, janjikan sing muluk-muluk rak dilakoni ya ki ya rada piye dosa juga ta. Ini ya mengemas isi kampanye itu menurut saya nggak mudah. Ya jadi ini saya di grup keluarga itu kebetulan ada 2 caleg partai yang berbeda. Rame tadi ini. Grup keluarga besar itu ada yang mau maju di Kendal itu 2 dari partai yang berbeda. Nah ini saya sering-sering menjadi penengah gitu kan yang dirasa dituakan di situ. Ya, ya saya bilang kalau bisa ya disampaikan aja ide-idenya kan gitu. Visi misinya apa? Secara fair, kan? Secara fair. Nah, terus nanti mau kita diundang ngopi, berdua mereka apa yang mau dilakukan kan gitu. Tapi ya ternyata menariknya orang sah ngono wis duwe pilihan dewe-dewe kok. Jadi visi misi citra diri program kira ana gunane wis duwe pilihan dewe-dewe jarene lah. Pilihan dewe-dewe iki ya mbuh nyep-nyep apa ya ora ngerti ya. Ya kene ya visi misi yang mau dicerahkan anggota legislatif apa yang mau diperjuangkan, terus program-programnya kayak apa, track record yang selama ini dilakukan kayak apa. Maksudnya kan yang ngono tuh. Tapi ternyata Jangan-jangan nggak tahu visi misi kayak Gibran itu, Bang. nah, itu dia. Tapi malah itu kepilih itu. Malah kepilih. Nah. Malah kepilih. Jadi kita nggak perlu visi misi tapi lihat sikon-sikon itu, kemudian dia bergerak senyap, nah itu Bu. Yang dipilih ya. Jadi, dan itu suaranya tinggi Bu, signifikan. Tinggi Bu. Tapi ya masih ya benar apa yang disampaikan Bang Jul tadi. Visi misi itu nggak penting. Nggak penting.
Makanya tadi kita sempat sindir lah, ngapain misalnya di lembaga-lembaga pendidikan, di kampus, capek-capek bikin makalah, bikin PowerPoint, suaranya nggak signifikan. Mending kita datang ke mak-mak pasar, bagi-bagi sembako, ngobrol nyanyi, dapat itu. Gitu loh. Oh, suara itu ngapain? Itu yang gitu dah. Para profesor insinyur EN sama dengan orang depan. Nah, Waduh suaranya ya. anak umur 17 tahun itu sama. Itu yang jadi persoalan. Kecuali memang ada nilai nih, suara profesor doktor punya orang qualified sama dengan 10 kali. 10. Nah, itu orang akan berbeda kasus. Saya akan datang di mana saya memberikan ide gagasan saya di misalkan UNY. Karena profesornya banyak. Saya datang ke BM atau lembaga-lembaga yang memang profesornya banyak. Ada nilai plus bagi dia. Tapi karena Ya. Pak Men manput gitu loh. Jadi yang ngapain gue punya gitu loh. Ini hanya apa ya, ya pikiran ya yang realistis saja. Nah, kemudian selama ini orang itu jarang berkampanye di lembaga-lembaga di tempat saya. Karena Ya. kalau sekali dia ini saja kebanyakan dibantai, dicecer, jadi orang jarang Minder ikut. duluan. Ditanya macam itu salah nggak? Ya, jarang mau itu. Sehari kan bukan manusia. Lihat itu ya lab-lab itu dianggap mereka tidak mati. Tapi memang mereka banyak pemilu di mana lembaga pendidikan dulu apa Pak Dokter ini memang luar biasa. Saya bilang edukasi atau Pas provokasi. jurusannya, Pak. Memang ini kompetensi beliau. Saya bilang kalau Persisa itu ibarat dua sisi mata pedang. Tinggal Anda mengeluarkan di mana ini. Provokasi bisa dibuat provokasi. Kalau dibuat edukasi, dia edukasi. Kan itu baliknya cepat. Ya. Tapi yang saya lihat di masyarakat itu guru kiai itu sangat Menonjol ya berpengaruh. Ya. pengaruhnya. Contoh ini Bang, di pilkada ada Bupati Demak itu kan yang yang satu tuh bagus, pendidikan dari orangnya aktif, kemasyarakatan itu bagus, kalah sama yang didukung Pak Kiai. Iya. Iya. Nah, dari yang jadi bupati sekarang itu jadi bapaknya itu pendana dari bupati-bupati yang sebelumnya. Wah, itu. Nah, terus sekarang yang maju kan anaknya, yang sekarang jadi bupati itu, yang anaknya. Terus cari wakilnya itu kiainya Futuhiyah. Penjenengan tahulah Futuhiyah seperti apa, ya kan? Itu langsung daripada yang calon satunya itu sudah di atas kertas lah. Sudah 70% lah. Survei kira-kira menang lah. Iya, dari survei dari masyarakat, dari apa namanya, ya pendapat masyarakat secara umum lah di pasar-pasar. Begitu mengambil wakilnya kan calon tunggal. Terus ya mungkin memang ingin pecah suara. Nah, calon yang itu tidak didukung oleh Pak almarhum Pak Singgih itu, yang pendana itu. Akhirnya dia ngajukan anaknya perempuan itu. Wakilnya langsung ngambil Pak Kiai di Futuhiyah itu. Langsung berbalik dia yang jadi. Tapi karena memang ya dari menurut saya tidak berbobot ya. Saya kan orang luar. Saya orang luar. Karena saya bukan pemilih, jadi kan saya nggak mendukung satu dan satunya. Cuman dengar dari lingkungan saya di sekolah itu kan kebanyakan juga orang Demak juga. Tapi memang sampai hari ini, padahal
hampir barengan dengan Bupati Kendal itu kan. Tidak ada gaungnya sama sekali. Apa ada lomba, ada kegiatan apa sama sekali tidak ada. Jadi kan memang ya apa ya dari figur Pak Kiainya kan yang menjadikan dia bisa duduk sebagai wakil itu. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin nanti besok juga akan tetap seperti itu. Para kandidat yang mendekati apa namanya tokoh masyarakat Pak Kiai lah, karena seperti di Demak itu kan lebih banyak Kiai NU-nya, betul. Dan Samikna wa Atoknanya itu kan yang masih dipegang teguh. Apa kata Mbah Yai itu yang saya ikuti. Iya, itu masih sangat kelihatan. Padahal kita sudah 78 tahun merdeka ya Mbak Neng. Iya. Untuk memilih independen aja susah sekali ya. Iya. Nah ini kalau di wacana kan pemilih yang independen itu biasanya kan pemilih yang rasional ya, pemilih yang dia bisa mengetahui dan merasakan sepak terjangnya kandidat kan gitu. Tapi sekarang kan di kita ini ternyata kan ya ini ada satu studi begini bahwa justru hal ini yang dipelihara oleh tokoh-tokoh elit yang setiap 5 tahunan bisa jadi komoditas, sehingga ya mereka itu sedikit banyak tidak diberi akses, tidak akses ke kandidat itu. Ya, dan patron dan klien ya bahasa patron itu Pak Kiai, klien itu ya santri, kira-kira gitu ya. Di mana-mana kita bicara patron dan klien. Nah, si patron ini tidak memberi kesempatan klien untuk bisa mengakses, untuk bisa mencari sendiri. Ya, atau ada ketidaktahuannya atau itulah ketidakberdayaan pemilu. Dan ini saya kira puluhan tahun ini ya. Iya. Sampai sekarang masih pemilih independen susah sekali untuk bisa dilepas karena memang ada kepentingan. Iya, nggak hanya orang awam tapi juga dari intelek ikut ke sana gitu. Saya sebentar telepon. Nah ini ya mestinya Komintelek kan independen ini Om Puji, kok bisa larut juga di dalam pusara mobilisasi ini ya disayangkan lah mestinya. Karena dari pengalaman kami memang secara fisik dia intelek, tetapi secara pola pikir dia tidak. Nah, orang-orang yang betul secara intelek betul tuh nggak lebih dari paling angka yang takdiran kita itu ini adalah 10-20%. Yeah. Jadi saya jadi ingat kalau misalkan ya saya tidak bicara kemana-mana ya, ini pengalaman saya pribadi dalam itu kasaran apa? Ada beban yang kerja kurang itu saja. Padahal sebuah lembaga itu banyak gitu loh. Kegiatan soalnya jadi PJ ya, penanggung kegiatan itu aja gitu loh. Artinya dari sini jelas apa ya? Memang secara gelar dia memang intelek ya. Tapi sekolah pikir itu banyak yang belum. Makanya sepanjang tadi yang dikatakan Bang Tul itu ada patron, ada klien yang di kurang-kurang bawah itu ya menguntungkan bagi mereka. Semakin itu lama atau semakin mereka tidak sadar atau ya semakin bagus karena mudah sekali. Saya hanya cukup 1 orang, tapi saya dapat 10.000 orang kan gitu Bang. Artinya secara cost itu saya akan murah. Bayangkan kalau saya harus menghandle 10 juta atau 10.000 kali cepat ada berapa? Misalkan ini hitungan kos. Atau saya kasihlah 5 juta ke ini, beres. Beres itu. Borongan lah pokoknya ya. Ya itu borongan aja lah. Lu berani berapa? Saya tuh punya 10 juta. Wani piro. Kan ujung-ujungnya ini artinya kasus ini artinya belum hilang. Kita merdeka juga belum secara beneran. Karena kan pola itu dulu kan terjadi juga di zaman penjajahan kan. Ya istilahnya ada bandar, ada tukang. Misalkan jadi anggota, contoh kasus contoh kuning itu adik kelas itu mau nyalon anggota DPR di Kendal, dia jajakan 1 miliar, 1 miliar, yang biayanya macam-macam ngono.
Nah ini Ya, begitu. hanya lagi dia tidak bertempat coba dikejar tapi Kendal. memungkinkan itu yang jadi pertanyaan saya kemarin logikanya kalau mau jadi calon anggota DPR yang ini kan ya ini orang jadi yang apakah memang sistem kita tuh begitu atau memang harusnya kita apa misalnya kendal atau mungkin teman kita lah yang jadi dapur. gitu. Jadi ini kayaknya ada ini Om Lubab ini hadir kayaknya ini Bang. Ya, monggo. Monggo Om Lubab. Silahkan Dulu aja, lanjut dulu. Aku belum ngeh nih, baru masuk, baru gabung nih. Oh, Itu ini apa kita kalau itu kampanye pemilu di lembaga pendidikan itu sebuah provokasi atau sebuah provokasi. Tadi kita kalau bahasa itu ibarat ya pedang bermata dua, tinggal lu mau pakai yang mana, sebelah atas atau sebelah bawah itu kan tinggal dibalik aja itu. Nah sebenarnya yang paling berkompeten di antara ini kan ada teman kita Pak Dokter ini yang lebih lebih tahu urusan-urusan dan ini ada juga teman kita itu Mbak nih kira-kira itu jadi ya apa ya jadi memang kita sudah bicara ngalor itu Om Flu, madorot manfaatnya banyak mana? Kampanye di sekolah itu akeh manfaatnya kok akeh madorotnya. gitu cenderung yang mana 50-50 atau 70 atau 20-80 atau 40-60 Om lupa mungkin 100 berbanding 0 atau yang apa yang 0 itu provokasi atau mungkin 100 yang edukasi ya dapat saya tadi saya 50 ya 50-50 Kalau di perguruan tinggi saya jamin bisa 75-25 ya. Untuk ilmu sosial, ekonomi, hukum itu kan menurut saya butuh ya. ya Butuh satu interaksi politik lah gitu ya. Jadi supaya tidak steril ataupun tidak di menara gading ya. Jadi dia ya interaksi dengan kandidat. Harapannya begini, kan Yus mau cerita ke ya, lulus sekolah terus bagi gelondang-gelandung macam-macam. Salah satu pekerjaannya kan menjadi caleg itu pekerjaan. ya itu semua pekerjaan jadi calon itu awal, awal reformasi loh, sampean mau tak bicara kualitas toh. Awal reformasi itu tukang ojek, anu itu jadi caleg, jadi loh. Tambal ban. Banyak Iya, jadi tambal loh ban. itu. Tambal ban ada itu. kita Iya, tambal ban. dengan Orang sehari Raja itu ada loh, Bang, tambal Oh iya ban. benar gitu. Iya, ini benar. memang terjadi itu pasti ada memang itu betul Dari jadi lihat kualitas DIP sehari-hari ya. Oh iya toh. Benar-benar tambal ban itu. Itu golek suara loh. Hebat toh. artinya dengan ini negara itu mau dibawa kemana konsepnya apa gitu loh atau sekedar eh, apa itu interupsi ketua itu kan tidak begitu saja Iya, ya kan iya, iya. itu jadi Ya ya Nah, itu kan. mungkin karena tidak ada figur yang bisa dipilih Nah, sehingga itu mereka dia. dari partai dari calon-calon yang penting kena kan Heeh. sistemnya jadi gitu, Bang. Populer. oh, Ya, akhirnya cenderung pencitraan yang ada kan iya. Ya, nah, seperti misalkan beberapa salah satu partai nah, itu sih artis semua kan itu kan iya. artis Iya. semua gitu loh. Ya kebanyakan kan pemenangan ya. Bagaimana sing penting dadi itu loh. Iya. Nah, setelah dadi meh ngopo aku rak kepikir. Ngopo ya? Orang kepikir Iya. Itu jadi dulu pernah itu kan ada tahu salah satu bupati dikasih teks pidato sama staff gitu kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu. Dia singkat kan. Dibaca BRBB. Assalamualaikum BRBB. BRBB. Karena teksnya itu tulisan BRBB. Iya. Itu Jadi terjadi benar letterluck itu. apa yang dia terima. Itu letterluck dia bacanya BRBB. Terus bapak-bapak dan ibu-ibu dikasih dua itu kan. Oke, Bapak Bapak dua. dua, ibu dua. Itu terjadi benar loh itu. Benar. Awal-awal reformasi itu. Karena pada waktu itu kan filternya nggak ada itu. Jadi Iya.
orang kan apapun bisa jadi ya. Dengan euforia kalau dulu itu jadi anggota DPR itu terseleksi, sekarang wes kabeh hak rakyat gitu kan. Wah ini Sopo untuk kok daftar kan wis gitu. betul mlebu kabeh. Sampai undang-undang dasar ada yang mandemen. Nah, iya itu dia. Yang mandemen. Nah, itulah yang sekarang menjadi apa orang semakin apa dibutuhkan kualitas tadi kan gitu. Ya, kalau dulu kan siapapun bisa masuk. Itu yang di pulau sini ya. Pulau di luar sana lebih parah lagi loh. Parah. Lebih parah lagi. Jadi bahasa Indonesia yang nggak lancar aja bisa jadi anggota dewan loh. Bisa. Itu kemarin aku kan meeting gini, sama Sumpukar itu itu sebenarnya kan naif di banget. pemilu berapa ya? Kan terus ada syarat untuk bisa mendaftar calon itu kan minimal SMA, gitu kan? Itu di Papua. Itu yang cerita orang Papua. Kemarin di rumah itu kebetulan sampai berapa ya? Sampai lama ada 10 harian di rumah. Ya cerita. Itu istrinya guru SMA. Gitu. Orang Jogja aslinya, orang Jogja. Gitu. Terus tinggal di Papua. Itu cerita. Ternyata dari mereka yang masuk di DPR pusat, lulusan SD, Bang. Bahkan ada yang SD aja nggak lulus. Nah, ya itu dia. Saya tanya, loh, gimana? Padahal itu syarat utama kan minimal lulusan SMA. Di sana tuh gampang, Bude. Gampang. Gitu. Di sana tuh gampang. Buatnya ijazah di Kalimantan. Buatnya di sana. Nah, terus apa namanya? Nah, terus kalau rapat kita sudah bisa bayangkan lah. Hanya lulusan SD di sana diajak rapat, yang dibahas otomatis kan skala nasional. Nah, kalau rapat gimana? Yang penting setuju. Apapun yang dikatakan dari mereka, ya udah. Karena tanggapan dari mereka kan tidak harus memberikan tanggapan. Rapat aja disambi tidur juga nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya ada minta persetujuan, ya udah setuju aja. Udah kita aman. Astagfirullahaladzim. Terus dengan kualitas anggota dewan seperti itu, kita mengharapkan kemajuan yang nggak ada, perubahan yang nggak ada. Itu nyata itu. Kalau dari luar Jawa seperti itu. Atau jangan-jangan ini memang disengaja biar kita nggak maju-maju kali. Kita jadi sudon ke sana itu. Jadi beberapa. Jadi yang penting punya uang. Yang penting cuan tuh. Cuan. Ya, atau di TV cuan bos, yang penting cuan. Ada cuan semua urusan beres. Beres. Ya, begitulah wajah demokrasi kita. Dan kita tunggu tahun 2024 sebentar lagi, Februari. Hiruk pikuknya kayak apa? Hiruk pikuknya kayak kita nikmati saja. Ya, semoga calon-calon yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik buat bangsa ini. Membawa kemajuan. Bang. Bola itu Om Flu itu. Enggak, ini kondisi idealnya dulu deh. Ya. Kondisi ideal itu kampanye itu yang bagus itu mengajukan program atau menjelekkan, mencari boroknya lawan. Program kan? Ya. Nah, sekarang ini kan kita mau di lembaga pendidikan semua punya sosmed. Sosmed yang ada sekarang ini kecenderungannya bukan program, bukan dan sebagainya, tetapi lebih kepada menjelekkan lawan gitu loh. Nah, artinya kalau dicari salah, gitu, menurut saya semua punya salah. Iya. Nah, kata Gus Baha itu kan ketika ada ulama yang menegur Harun Ar-Rasyid, rajannya, dengan cara kasar. Nah, terus dijawabnya sama Harun Ar-Rasyid, ini ceramahnya Gus Baha ya. Jawabnya sama Harun Ar-Rasyid, jangankan kamu, yang Nabi Musa menegur Fir'aun,
sama Nabi Fir'aun. Musa yang jauh lebih mulia dibanding kamu menegur Fir'aun yang mungkin lebih jelek dibanding aku, jauh lebih jelek dibanding aku. Itu aja ada sopan santunnya, ada tata caranya gitu loh. Nah, sekarang ini kan kecenderungannya sudah kayak gitu apa? Udah nggak ya, makanya saya lebih ke apatis ya. Cara-cara yang ya, aku lebih setuju ceramahnya Gus Bah itu. Nah, sekarang ini kecenderungannya edukasi atau provokasi. Nah, sekarang so, sosmed aja sudah seperti itu gitu loh. Dan semua orang punya sosmed sekarang ini. Nah ini apa? Kayak kecenderungannya sekarang ini pemilu baik di lembaga pendidikan maupun di ekstra lembaga itu menurut saya sudah provokatif arahnya. Jadi bukan program kayak misalnya nih anak yang jelas-jelas nih perubahan. Sampai sekarang pun saya itu belum pernah mendengar yang jelas perubahannya itu seperti apa yang dimau, membaik atau memburuk, kan berubah juga kan? Ya, caranya seperti apa? Terus tolok ukurnya ke 1 tahun pertama harus dilihat dari dari apa, tahun kedua seperti apa, itu kan ada progresnya dari tahun ke tahun. Nah, itu belum mendengar gitu loh, hanya koalisi perubahan gitu loh. Itu saya ya. Oke. Kalau perubahan itu sesuai ya saya mungkin oke. Tapi kalau perubahan itu nggak sesuai ya saya ya nggak oke gitu kan. Nah, saya belum melihat itu hanya perubahan gitu. Iya, Kalau perubahan kan jelas presidennya kan juga berubah kan. harus berubah karena konstitusinya 2 kali aja. Iya. Oke, saya tanggapi Om Lubab. Jadi kalau di politik itu, kalau pro terhadap tokoh, cari 1.000 alasan untuk menjunjung tinggi dia itu bisa. Kalau sudah anti terhadap tokoh, cari 1.000 alasan untuk menjelekkan dia itu bisa. Itu kalau di politik itu ada giumnya gitu ya. Jadi karena menjelekai seseorang itu wah saking gampangnya lah. Karena kan track record itu kan selalu apa ya? Yang bagus itu kan di permukaan. Bisa jadi yang di bawah kan mesti ada. Nah, itu banyak cara gitu ya. Kalau kalau itu mau dilakukan kan gitu. Tapi kan menyangkut etika. Tadi kan etika Musa, etika Harun al-Rasyid itu kan yang dihadapi sejahat itu apa ya, sedahsyat itu aja masih mengedepankan tata krama etika gitu. Nah, di kita ini memang apa ya? Ya boleh dikatakan agak berat ini. Ada yang namanya negatif campaign dan black campaign ya. Kampanye negatif dan kampanye hitam. Kalau kampanye negatif itu agak mending ya, karena yang dicari kan kelemahan. Tapi kalau kampanye hitam itu sudah wah menyangkut personalitinya, menyangkut apa ini hubungan relasi dengan keluarga, kebiasaan buruknya itu sudah dikuliti. Tapi menurut sejarah dari negara-negara yang maju, taruhlah Amerika itu hak warga negara untuk menguliti kandidat. Kan ada cerita kan dulu ketika, siapa ya, saya lupa, pernah nyontek pada waktu SMA kebongkar itu gagal jadi calon presiden loh, dulu itu. Ada yang tim memburu itu, ya, pernah. Jadi kandidat itu tuh pernah di SMA itu gampangan awak dhewe dilebokke BP lah gitu ya, dilebokke BP, diadili BP, ngaku dek iki nyontek ya. Dan itu bisa di tracking loh, bisa di tracking dan ketemu. Nah, dan ketemu sehingga kandidat itu akhirnya nggak jalan, nggak bisa lanjut jadi kontestasi berikutnya. Nah itu apa ya? Ada yang moral juga. Ya. Moral Donald Trump moral diungkap-ungkap ya dadi wae padha wae. Ayo toh, kaya apa itu dia kalau di sini GGI lah gitu ya, GGI banget lah gitu kalau mendelok perilakunya. Ya dadi juga. Nah, artinya relativitas ini memang ya bicara politik secara makro gitu ya tergantung kan politik itu mau dipakai apa kan gitu ya mau dipakai apa. Dan di kita sebenarnya rambu-rambunya udah banyak.
Kalau pakai undang-undang pemilu, itu yang disampaikan di dalam kampanye itu visi, misi, program dan kegiatan, dan citra diri. Nah, 4 itu aja yang disampaikan. Ini normatifnya, ada tadi nanya idealnya tadi, yang menurut tadi. Idealnya yang 4 itu aja, koridornya ya itu aja mestinya. Nah, tapi kan wong ini jenenge nafsu neneng lapangan, melihat kandidat lain kok kita meroket itu kan ya tetap ketar-ketir toh mesti. Nah, inilah yang ada kalanya terus. Nah, ini tim suksesnya mungkin ngompori macam-macam dan nggak kreatif menurut saya. Akhirnya yang terjadi adalah itu tadi negatif campaign, black campaign. Dan ini kalau kalau sistem itu jalan, mestinya Bawaslu itu berfungsi loh di sini. Nah, tapi sering-sering di lapangan Bawaslu itu yo macan ompong juga gitu loh. Dan kalau di daerah-daerah yang civil society-nya nggak kuat ya, masyarakatnya nggak begitu, Bawaslu ini ya podo wae dikondisikan lah gitu. Nah, ini loh, ini terjadi seperti itu yang di lapangan. Ini banyak kok ya studi-studi yang pelanggaran-pelanggaran pemilu itu ribuan angkanya ya, ribuan. Mulai dari ketidakdisiplinan menempel atribut hingga sampai ujaran kebencian atau ujaran ke black campaign itu ribuan. Nah, ini mestinya kan dari tahun ke tahun bisa ditekan ini. Ya, dari tahun ke tahun mestinya harus ditekan. Dan lembaganya juga ada kok. Lembaga pengawasnya juga permanen kok. Badan loh. Kalau dulu kan panitia pengawas, sekarang badan pengawas. Nah, mestinya ini kan semakin lembaga itu apa mantap gitu ya, semakin memperkecil pelanggaran mestinya. Nah, ini tapi kalau secara makro kelihatannya memang turun ya, tapi masih angkanya masih tinggi. Kalau dihitung dari yang kecil-kecil ya, misalkan kayak apa? Nah, kualitasnya seperti apa gitu aja kan? Iya, kualitas ini, kualitas kampanyenya. Nah, kualitas kampanye. Ah, Itu. Jadi kalau memang dari apa? Dari idealitanya yang tadi ditanyakan Om Lugab tadi itu memang ya belum ideal sama sekali. Tapi sekarang udah mulai loh. Kalau saya amati ya, jadi statement-statement dari calon presiden kita ini apik-apik kabeh menurut saya. Apik-apik kabeh. Jarang yang apa langsung front itu jarang. Ya tadi sambil jawab tadi yang perubahan itu apa? Ya Pak Anies itu kan mau perubahan kayak apa? Pak Jokowi 80% loh. Kepuasan masyarakat itu 80% oh ya, terhadap makanya kepemimpinan kan Jokowi. Makanya kalau dia kok mau buat isu perubahan total itu kalah orang payu lah gitu loh. Maka beliau itu Pak Anies itu kan perubahan itu mencari hal-hal yang belum disempurna itu mau dia sempurnakan. ya mungkin bukan bukan perubahan bentuknya, mungkin penyempurnaan kali ya. Nah penyempurnaan yo ngekor burine ora penak. Makanya kalau perubahan kan perubahan yang menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk kan berubah kan? Nah iya. Makanya kan gini, Pak Anies itu diantitesakan Pak Jokowi kan nggak mau. Ya. Lawannya itu nggak mau dilawankan. Ya karena tahu diri lah. Ya, ya meskipun ya orang sering jangan-jangan survei itu buzzer macam-macam, tapi kan angkanya tinggi. Ya, angkanya tinggi. Meleset-meleset pun cek tinggi ya. Loh, iya, meleset-meleset nanti itu ya taruhlah separuh luwih lah. Saya percaya karo Mr. Presiden sekarang. Makanya sekarang masih powerful. Presiden udah 2 kali mau turun masih powerful itu beliau ini dan sipil lagi. Ini yang menurut saya secara politik bisa dibaca isik tetap dia cawe-cawe itu loh. Dalam tanda petik dulu cawe-cawe itu salah satunya ya itu antara dua kaki ini masih mau ngelepasnya di mana ini kita tunggu. Endorse kemana masih kita tunggu. Apakah ke Ganjar, apakah Prabowo itu kan masih ragu-ragu terus ini. Ya bukannya ragu-ragu, masih tunggu momen. Mau kemananya itu masih tunggu momen. Tunggu momen ya. Ya tunggu momen. Belum Momen saatnya yang gitu ya, Pak. Tunggu waktu ya. belum saatnya. Setuju Makanya ya, di ya. politik itu kan ada yang namanya kapan statement itu pas dilakukan, kapan waktunya. Waktu itu penting banget. Atau nunggu wangsit bang tuh istilahnya. Nah itu Om Dewa kalau itu. Itu nunggu wangsit atau nunggu apa wahyu. Nah, atau nunggu wahyu Cokroningrat atau mungkin kapan saat saya bertindak.
Ya, Di last minute jangan-jangan nanti Om Dewa nyalon juga nih kayaknya. Tahu iya. nih, Ya, Bang. ke Coach Andrian gitu kan nyalon gitu kan. Rebonding gitu. Tapi lewat lewat partai mana itu Bang lupa? Ya, ke Nyalon, salon. nyalon yang salon. Oh, bisa juga. Ya, ya itulah. Jadi memang kalau kita ini yang kabar baiknya tadi PKS sudah mendeklarasikan anu kan, mendukung Pak Anies Ini Mohaimin kan. ya. Nah, ini kalau cerita-cerita ini ya, ya ini syukur lah kalau menurut saya ya. Kalau koalisi ini jadi, ya syukur. Hmm. Alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau enggak tuh berat banget loh. Coba pertarungan antara Islam modernis dan tradisional itu akan menganga lagi loh itu. Dulu kan representasi Pak Anies PKS itu kan Islam kota, Hmm. terdidik gitu kan kira-kira ya. Ya. PKB itu ya Islam kampung, Hmm. terus desa, rapatek terdidik kan gitu. Ya meskipun elitnya ya nggak ada bedanya sih ya. Cuma kan konstituennya seolah begitu. Kayak dulu zaman tahun 55 itu antara apa Masumi dan Sama NU NU. itu kan kenceng itu anunya apa pertarungannya hingga sampai NU keluar dari buat partai NU itu kan karena dulu dikalahin terus sama Masumi kan gitu. Sehingga secara nggak sadar Cak Imin ketika ngomong lo nggak bahaya toh itu kan karena dulu dikerjain terus gitu loh. Jadi apa Islam tradisional itu kan istilahnya kalah dengan Islam modernis pada waktu pertarungan di konstituante atau apapun di anu ya di lembaga parlemen ketika dulu zaman Bung Karno. Sehingga kan akhirnya tahun 55 itu tahun 52 NU keluar dari partai sendiri. NU sebagai partai pernah loh dulu. Kalau sekarang kan enggak ya. Nah, kita di situ Bondo itu kan sehingga tidak memihak kemana-mana ya. Jadi kembali ke Jami'iyah ormas Islam itu. Jadi kalau jadi ya benar kekuatan hebat menyatukan kembali dua kutub. Tapi kalau nggak jadi luka lama kambuh lagi. Tambah parah. Parah-parahan. Nah itu loh Mbak Neng. Luka lama terkoyak itu kalau parah Mbak Neng gitu. Tapi bisa juga ada mungkin orang tinggal di situ. Tapi kalau kalau Muhaimin itu tidak merepresentasikan NU loh. Iya. Karena kan eh, apa ya? Sebetulnya loh ya, NU sendiri tidak seperti Jadi kalau artinya PKB itu tidak PKB-nya Muhaimin itu tidak mewakili NU. Ya itu klaim big itu banyak yang mengklaim itu. Tapi kan secara kelembagaan NU secara resmi membuat partai ya PKB itu. Partai asli buatan NU di awal itu ya PKB itu, Om. Kok enggak lah. Itu kan Gus Dur dulu kan. Ora, zamannya Matori itu loh pertama dulu. Matori Abdul Jalil ya Gus Dur itu kan sebagai anu toh, ketua penggagas itu. Ya memang dari survei-survei kan PKB yes tapi Mohaiminnya yang masih ngambang. Banyak pemilih milih milih partai PKB tapi presidennya orang Mohaimin ki survei-survei banyak itu. Kecil. Itu dari Iya. survei beberapa lembaga survei itu mengatakan begitu. Karena kan kontroversi juga kan dengan adanya PKB-nya Mbak Yeni dengan PKB-nya Cak Mohaimin. Tapi kan secara yuridis formal kan menang Mohaimin di pengadilan di apa dulu Di- diputuskan di pengadilan kan. Tapi waktu itu ini nih berangkat sejarah dari PDI ya. Hmm. PDI zaman dulu itu PDI yang bentukan Soeharto apa siapa Suryadi ya. Suryati. Dengan PDI-nya Megawati walaupun yang resmi PDI Suryadi kan masanya lebih banyak Megawati waktu itu. Sehingga Megawati membuat PDI Perjuangan itu kan. Loh iya, tapi kan di belakang PDI kan nggak ada siapa-siapa. Kalau di belakang PKB kan ada NU. Artinya kan artinya kan ini kan ada Yeni sama Muhaimin. Ya itu perkembangan lebih lanjut.
perkembangan Ya, lembaga itu. Tapi di awal reformasi, secara kelembagaan NU itu mengendorse PKB, partai PKB, wi, ya, secara resmi. Nah, perkara di tengah jalan akhirnya Gus Durnya malah dilengserke Tindati Muhaimin ya, terus ya, ya, itu, yang kita bicarakan sekarang ini loh ya. oh, nah Yang kita sekarang bicarakan tidak bukan semuanya, awal berdirinya. tidak semuanya. Setuju kalau PKB bukan Yang kita bicarakan representasi. sekarang maksudnya. Bukan, Hmm. nggak representasi. Karena kan kalau di NU kan ada NU struktural, ada kultural, ada yang warisan kan. Yang struktural yang masuk PB itu loh, yang nggak dukung siapa-siapa, tapi malah lucu. Ya. Barusan Menteri Agama ngomong kalau milih Amin itu bid'ah itu ya ramai sekali ini. Itu kultural ya, Itu struktural yang kultural. masuk di kepengurusan Pak Yahya Khalil Stakuf macam-macam gitu loh. Itu kan struktural. Nah, yang kultural, etnokultural itu yang nggak masuk kepengurusan, nggak PBNU. Itu yang diopeni Muhaimin. Dan kira-kira itu yang diopeni Muhammad berapa persen? Wah ya banyak, banyak. Banyak. Ada 30%. Ya 50-50 lah. Oh, 50-50. 50-50. 50-50 lah. Kalau Kalau yang saya tahu budayanya NU itu kiai, Pak. Loh lah iya, kiainya ya, sendiri itu kemana-mana gitu loh. Kiainya sendiri itu ada yang Kiai As'ad Khalil As'ad kan Pak Muhaimin PKB. Nah kiai struktural kan kita ora ning Ganjar. Nah kiai yang tidak itu semua ya banyak. Dan yang menarik loh, dulu kan pada waktu pilihan apa Pak Jokowi itu kan banyak orang itu ke Jokowi. Nah sekarang survei berikutnya malah ke Pak Ganjar ini banyak itu daripada ke partainya sendiri. Ya tergantung kita percaya nggak ke lembaga survei ya. Lembaga survei itu juga ada kaidah-kaidahnya kan gitu. Dan setiap saat dia memberi informasi. Makanya Pak Prabowo itu kan nggak jatuhin wakilnya ke Muhaimin itu 1 tahun dia koalisi. Gitu. Koalisi 1 tahun loh. Gerindra Hmm, dengan apa PKB itu. PKB. Oh, kan yang ditunggu-tunggu kan Mbak Wes wakilnya Muhaimin kan selesai gitu. Kan sampai sekarang kan enggak. Akhirnya Muhaimin cari yang lain itu kan karena apa? Karena PKB-nya yes, Muhaiminnya selesai. Gitu loh. Itu lembaga survei kayak ngono. Suara-suara PKB itu di partai ya iso menutup kelemahan Prabowo, tapi kan Muhaimin ini sing ora gitu loh. Makanya kan nggak jadi-jadi koalisinya itu apa wakilnya. Nah, dengan Anies ini kayak seolah-olah kayak anu kan ya. Kayak yang apa ya wis menentukan. sing pacaran suwi malah ra rapi untuk itu anyaran untuk dadi. Nah, itu berarti mungkin kayak yang di Bojo itu pacaran suara jadi. Lah, ki Mbak Ketemu Ning tombaknya ahline jadi Mbak kan Ning. gitu tuh. Nah, ketemu Pacarannya karakternya karo jadi. sopo, kawinnya karo sopo ya. Topo ya. Itu. Lah ya itulah artinya kan kalau dia dengan kan targetnya Pak Muhaimin kan cuma masuk di daftar, masuk gambarnya di kertas suara itu loh. Udah kayaknya. Nah ya, Perkara wakil kalah mau wakil. belakangan. Kan? Iya. Nah dengan Nasdem itu sudah cukup, dua dua partai itu sudah cukup. Kayaknya memenuhi ini ya, elektoral. 20%. Kalau Pas. persenannya kurang, tapi kursi di DPR lebih dua dia. Kursi di Hmm. DPR 117. Berarti udah masuk ini. Masuk, masuk. 115 ngajuin bisa. Ditambah mungkin PKS berapa biji. Apalagi ke PKS lebih-lebih lah. Masuk Kemarin dengan kalau syarat dia skenario cuma dua, itu udah bisa. udah bisa Nasdem masuk dengan dengan PKB syarat. itu udah bisa. Ya wes Ini kita Bang tunggu Zul, gitu. agak keluar sedikit ini antara Pak Anies sama Pak Ganjar ini. Ini kan dilahirkan dalam rahim yang sama. Ini. Nah, itu bagaimana Apa Pak, ini? apa Pak Dul sama itu, Pak Betul tuh. Iya, makanya kan saya mau tanya ini, mumpung saya masih ingat ini, eh Bang Fadril, ini kan dilahirkan yang sama. Apakah nanti apa ya istilah kasar? Kalau salah satu jadi presiden, yang jadi juga orang-orang itu saja. Tanda kutip nih Bang Dul. Atau mungkinlah jadi ini siapa tahu Bang Dul jadi menteri apa gantiin Mahfud misalnya bisa juga apa Bang Fadril. Ya itu kalau presidennya Om Dewa itu. Hmm.
Itu Makanya kita dukung Om Dewa. Dewa kan. Nah ya, saya ke daerah jadi presiden. Sampean menteri perindustrian kok biyen. Siapa? Kowe Wah, selalu aku ki. industri kimia mau dimajukan piye ngono lah kayak Om Flu kayak jadi menteri PU. Aku gitu. Tahu Ayo, ini hidup Dewa. dia menyesal kan. Menyesal. Ya wes itu kira-kira Ya, perbincangan kita udah jam 9 lebih ini. Nanti kita ya. lanjut sesi berikutnya. Jadi Monggo sampean hostnya ditutup lah, Matt. Ya, kira-kira ini cukup ya. Oke. Teman-teman ini satu, terima kasih ke ini Bang Dul. Ya meskipun tadi apa awal-awal cuma berdua nih bilang ngobrol kalau gitu, tapi saya masih memberikan respect yang luar biasa ini. Bang Dul ini konsisten ini, apa konsisten. Jadi meskipun yang hadir itu tuh tidak tidak bosan dia selalu ini. Saya belum masuk tadi udah dioyak-oyak saya di bawah ayo masuk karena kemarin saya sudah janji hari apa kemarin juga saya nggak bisa karena bentrok dengan tukar biasalah jadi ASN jadi ada beberapa hal yang apa yang harus kami siapkan terkait dengan IKN karena kami dibuat tugas untuk mengkloning apa Puspitek di sana itu saja kami harus menyiapkan beberapa hal itu saja jadi kalau proyeknya sih enggak jadi kira-kira itu jadi ini apa yang menarik apa ya edukasi atau provokasi itu kalau Bantul tadi menilai bahwa 75-25 kalau saya adalah 50-50 ya tapi nggak tahu nih Om lupa jadi semoga ini juga nanti bermanfaat bagi teman-teman semua yang nanti saya tutup acara ini ya sebelumnya saya juga mohon maaf yang sebesarnya atau mungkin dalam itu nanti apa tadi kita sempat ya bertanda lah ya nah, mohon dimaafkan ya di teman-teman kira itu cukup karena saya tadi tidak salam juga saya tidak tutup dengan salam jujur aja bantu kira-kira cukup ya sekali lagi Ibu yang langsung dipersilakan ke ya instansi. ini ada masuk lagi Bu Rosida kira-kira itu terima kasih ya Bantul saya tutup ini acara monggo kalau Bantul menerusin mungkin wes cukup kira-kira cukup monggo kalian live ya mungkin selamat malam untuk kembali tidur. Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya.